Keris adalah karya agung warisan kebudayaan Indonesia yang sangat dihargai dan mampu memukau masyarakat dunia. Keris juga diakui sebagai World Heritage dan memperoleh penghargaan Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity dari UNESCO, yang merupakan bukti pengakuan dunia akan keris sebagai karya agung warisan Indonesia. Beragam mitos tentang keris berkembang di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena sudah sejak lama pembuatan keris menjadi sebuah misteri bagi pengetahuan tentang keris, diperlakukan sebagai kawruh ingkang sinengker atau ilmu yang harus dirahasiakan. Biasanya hanya keluarga dekat para empu atau bangsawan tinggi di keraton saja yang boleh mempelajarinya. Niat ingsun babar pusaka nyuwun idi palilah saking para empu ingkang sampun wangsul dhateng alam kelanggengan, nyuwun pangestu para luhur ingkang sampun swarga jati, nyuwun jejampang Kyai Lurah Danyang kang rumeksa ing papan palenggahan mriki. Ingsun ambabar pusaka dapur Megantara pamor udan mas, sari-sarining bumi geni banyu angin dadi panguwasaku kanthi idining Gusti kang akarya jagat. Pusaka kang kababar dadi daya keris kang landhep tatas titis mukti sekti mandi, mugia dadi sarana jabang bayine sageta anglampahi gesang mulya utama tebih saking sadaya kala. Singgah kala singgah kang suminggah durga kala sumingkir. Jadi tungku pada saat mau memulai pekerjaan itu harus dibersihkan dulu, kemudian dikasih tanah merah. Nah, di tanah merah kemudian ditutup dengan abu halus, sisa pembakaran. Tujuannya selain untuk merapatkan dari semua lubang-lubang udara ya, agar nanti itu bisa fokus pada titik tengah ini, juga tujuannya abu ini juga untuk memadatkan sehingga tanah tidak mudah pecah dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain ini menjadi secara aspek simbolik dalam penempaan keris bahwa setiap kita memulai itu, apabila ada pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan harapan, tentunya akan seperti abu begitu, sehingga butuh kehati-hatian, butuh ketelitian, butuh konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu kunci juga di dalam tungku pembuatan keris itu terukur dari lubang tungku di dalamnya. Ini biasanya diukur dari jari dari masing-masing empu pembuatnya. Jadi kira-kira itu sekitar 3 jari seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk menyesuaikan standar pembakaran dari keris yang akan kita buat. Oleh karena itu, masing-masing empu biasanya memiliki karakteristik dari segi ukuran bahan, dari besi dan sebagainya, sehingga yang disesuaikan juga dengan lubang tungkunya. Sehingga tungku itu pada umumnya dibuat secara khusus
sehingga empu-empu yang lain pada umumnya tidak bisa bekerja secara optimal pada tungku yang dimiliki oleh empu yang lainnya pula. Karena bagaimanapun juga di dalam konteks pembuatan tungku ini ukuran standarnya adalah ukuran empunya. Jadi tinggi tungku itu kurang lebih pusar, kemudian lubang angin itu kira-kira 1 lutut, kemudian jarak dari lubang kemudian ke angin itu kurang lebih sekitar bentang sekian. Kurang lebihnya itu antara 1 bentang tangan sampai kepada tengah dada atau ulu hati, jaraknya sekian. Nah, kemudian tinggi paron juga sama, ini disebut paron atau landasan tempa. Itu tingginya itu kurang lebih standar ukuran di atas sedikit lutut. Tujuannya adalah ketika kita menjepit seperti ini, posisi kita itu standar rileks, tidak terlalu menunduk ataupun terlalu mendongak. Nah, di sisi yang lain buat penempa itu kalau mengukur itu sedikit di bawah pusar. Tujuannya adalah hantaman pukulan itu bisa optimal kepada titik yang dimaksud dan bisa sangat fokus. Nah, itulah mengapa sebetulnya kerja besalen itu secara peralatan kemudian juga tungku itu bersifat personal bagi satu kelompok atau empu pembuat kerisnya. Jadi tidak bisa tiba-tiba orang datang langsung bergabung, jadi harus menyesuaikan dulu ukurannya dan sebagainya. Nah, termasuk saya terangkan ini namanya penyukat ya. Ini penyukat, ini juga ada ukuran-ukuran standar sesuai dengan ukuran empunya sendiri. Jadi biasanya itu hampir 2 kali dari panjang tangan. Ini untuk kontrol api yang ukuran besar. Kalau ukuran pendek biasanya juga disesuaikan lebih kecil. Demikian juga amer ya. Amer kalau ukuran tempa itu panjang amer itu kira-kira 1 siku lebih sedikit. Jadi ini yang biasa dipakai oleh Mas Kris, sehingga panjangnya rata-rata hampir setara dengan panjang tangannya. Demikian juga kalau Pak Sabi misalnya ukurannya sedikit lebih kecil. Kalau Mas Darno sedikit lebih panjang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam proses penempaan itu tidak semata-mata mengedepankan aspek fisik saja, tapi keakurasian, ergonomi dan sebagainya itu dipertimbangkan secara lebih matang. Nah, tahap berikutnya ini kita mulai menggunakan bara api. Nah, umumnya secara aspek tradisional menggunakan bara api yang diambil dari tungku dapur. Tujuannya apa? Sebagai aspek simbolik bahwa di dalam dapur itu adalah sumber kehidupan kita, sehingga diharapkan pusaka yang kita buat itu seperti bara api di dalam dapur, bahwa api yang digunakan itu akan senantiasa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Sehingga ketika kita bekerja menempa keris itu ada kehati-hatian bahwa tujuan akhir dari karya yang kita buat itu semata-mata untuk kemasyarakatan hidup, untuk orang banyak gitu. Nah, ini areng yang kita gunakan itu khusus areng jati dengan teknik ropokan ya, sehingga ukurannya biasanya tidak terlalu besar dan merupakan jenis areng yang bersih. Jadi karena tekniknya dikeropok sehingga getah kemudian unsur-unsur yang membuat kotoran dari kayu itu bisa bersih, sehingga ketika digunakan untuk pembakaran dia tidak menimbulkan percikan api yang merusak kulit. Nah, setelah bara api masuk dalam tungku seperti ini, baru kemudian anginnya dihidupkan. Wirungan, kalau dulu itu istilahnya pakai lamusan ya. Wirungan itu simbol dari hidung, sehingga simbol nafas. Dari nafas itulah menggambarkan tentang bagaimana mengolah daya hidup, yaitu api. Jadi api itu adalah simbol spirit dan daya hidup. Sehingga di dalam konteks kita bekerja, itu harus ada bibit api dulu, baru disembur anginnya. Jangan dibalik. Walaupun mungkin secara lebih efektif, angin bisa dihidupkan lebih dulu. Tapi kalau di dalam konteks kehidupan dalam proses pembuatan keris, harus ada sumber spirit dulu, disimbolkan dengan
bara api dari dapur, baru kemudian dihembuskan nafas atau angin dari lamusan. Nah, di dalam proses pembuatan keris juga hati-hati. Pada umumnya memasukkan bahan itu dalam posisi bara itu belum sempurna. Nah, itu berdampak pada kualitas dari besi ataupun nikel atau iron metal itu menjadi tidak optimal. Sehingga kita tunggu dulu sampai ada bara api yang sempurna, matang secara keseluruhan. Itu dapat terlihat dari warna api. Apinya berwarna kuning bersih atau kuning keputihan. Syukur-syukur bisa berwarna putih bersih. Itu artinya suhu yang kita peroleh sudah cukup tinggi. Untuk mengawali membuat keris, langkah paling awal dalam proses pembakaran itu disebut dengan istilah ngasuh. Ngasuh adalah membersihkan bahan besi dari unsur-unsur kotoran logam. Nah, pada saat proses ngasuh ini, karena pada umumnya dalam pola kerja itu dibantu oleh beberapa orang panja, itu juga dapat digunakan untuk memipihkan nikel apabila bahan dasar pamor yang kita gunakan adalah nikel. Tahap proses mau menyatukan beberapa unsur lapisan besi dan nikel itu ada salah satu prinsip di dalam proses pembakarannya, di mana bahan keris harus tertutup sempurna di dalam bara api atau arangnya. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan suhu yang merata di seluruh permukaan dari besi yang mungkin kita satukan. Nah, di sisi yang lain, apabila dia tertutup secara sempurna di dalam bara api yang kita gunakan ini akan dari fokus pada besi yang kita gunakan atau besi yang kita bakar. Tapi apabila salah satu bagian dari besi itu tampak kelihatan dan tidak tertutup oleh arang, kita akan mengakibatkan proses naiknya suhu juga relatif cukup sulit. Kemudian di sisi yang lain, proses pembakarannya tidak merata pada seluruh permukaan bilah kerisnya atau bahan kerisnya. Nah, kemudian di dalam proses pembakaran seperti ini harus mempertimbangkan kepekaan pemerataan dari suhu yang kita inginkan, sehingga harus sering dibolak-balik. Tujuannya adalah pada setiap sisi lapisan dari besi dan nikel yang kita bakar, proses penaikan suhunya sempurna, sehingga nanti apabila proses perekatannya juga bisa merata secara sempurna pada permukaan lapisan-lapisan besi dan nikelnya. Juga hati-hati di sini di dalam proses membalik-balik dari bahan besinya diupayakan untuk tidak keluar atau tidak terbuka dari bara api yang kita gunakan sebagai bahan pembakarannya.
dalam proses pemijaran ini jangan sampai pijar api itu terlalu tinggi, karena bagaimanapun juga nikel memiliki suhu sedikit lebih rendah dari besi, sehingga apabila pijarannya itu terlalu tinggi kemudian tempa itu terjadi banyak percikan ke kanan ke kiri, itu sebenarnya justru bahan nikelnya akan hilang. Nah, oleh karena itu pemijaran pertama pada saat mengunci nikel itu dibutuhkan kesabaran, dan kunci utamanya adalah pijar itu merata dari seluruh permukaan bahan besi dan nikelnya sehingga dapat merekat secara sempurna. Nah, baru kemudian setelah tahap-tahap berikutnya, setelah ini nanti menjadi batangan yang kita pipihkan, kemudian kita potong-potong lagi, kita satukan lagi, kemudian kita potong-potong lagi, satukan lagi, dan sebagainya. Dengan pola pemijaran yang cukup tinggi itu tidak ada masalah, karena nikel sudah terkunci secara sempurna di dalam lapisan besi. Nah, sayangnya banyak yang kadang-kadang hanya karena untuk mendapatkan gambar yang bagus, mendapatkan hasil foto yang optimal, sehingga kadang-kadang pijaran jadi terlalu tinggi. Nah, nanti ketika kerisnya terjadi, seringkali pamornya menjadi tidak sempurna atau banyak yang hilang.